Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya Eli Hudawiyah dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang arti dan makna gereja, yakni materinya adalah gereja umat Allah. Pembelajaran ini untuk kelas 11 jenjang SMA ataupun SMK. Karena itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran ini. Baik, sebelum kita memahami arti dan makna gereja itu, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama adalah apa itu gereja? Ya, apa itu gereja? Kemudian yang kedua adalah apakah kamu gereja? Ya. Dan yang ketiga, mengapa gereja disebut sebagai umat Allah? Nah, ketiga pertanyaan ini yang akan membawa kita kepada inti pemahaman dari materi ini nanti. Nah, apakah sebenarnya gereja itu? Apakah ini ataukah ini? Mari kita berpikir sejenak. Manakah di antara kedua gambar tersebut yang merupakan gereja yang sesungguhnya? Nomor 1 kah atau nomor 2? Ya, untuk memahami itu, menjawab itu nanti ya, kita akan lihat dan pelajari materinya dengan baik ya. Baik, mari kita lihat. Di sini ada beberapa pandangan umum gereja ya. Banyak orang memandang atau mengungkapkan arti dan makna gereja itu, yakni sebagai yang pertama adalah sebagai gedung atau sebagai rumah Allah atau tempat ibadat umat Kristiani pada umumnya, atau tempat merayakan misa atau ekaristi bagi orang Katolik. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah gereja adalah ibadat, lembaga rohani yang menyalurkan relasi kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat, atau lembaga mengatur dan menyelenggarakan ibadat. Jadi, yang kedua adalah gereja dipandang sebagai sebuah lembaga yang menyelenggarakan ibadat. Nah, kemudian yang ketiga ya, di situ dikatakan bahwa gereja adalah ajaran, lembaga untuk mempertahankan ajaran yang dirangkum biasanya dalam sebuah buku yang disebut dengan katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah ajaran. Nah, di situ ada gambar katekismus gereja Katolik. Seperti yang Ibu katakan ya, pernah katakan bahwa gereja Katolik itu sumber imannya yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah dokumen-dokumen gereja, dan yang ketiga adalah tradisi. Nah, ini adalah salah satu gambar dokumen gereja, yakni katekismus gereja Katolik yang berisi ajaran atau doktrin atau dogma ya. Itu dia. Nah, kemudian yang keempat ya, ada yang memandang bahwa gereja itu adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional ya, atau lembaga internasional yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi di Roma, yang dipimpin mulai oleh paus, para uskup, para pastor, biarawan-biarawati, dan sampai ke umat ya. Itu adalah pandangan umum gereja ya. Kemudian yang berikut ya, yang kelima ya, ada yang mengartikan bahwa gereja adalah umat pilihan yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja maka tidak akan diselamatkan masuk surga, itu katanya ya. Jadi orang yang tidak masuk menjadi anggota gereja, dia tidak akan selamat ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, gereja dipandang sebagai lembaga sosial. Artinya lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin ya. Misalnya sekolah-sekolah Katolik ya, rumah sakit Katolik ya, atau panti jompo dan sebagainya ya. Itu. Jadi gereja dipandang sebagai lembaga sosial. Nah, itu secara umumnya ada 6 pemikiran dasar atau pandangan dasar mengenai arti dan makna gereja itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, arti dan makna gereja ya, itu secara etimologis ya. Etimologis itu adalah dari akar katanya ya. Baik, kita akan memahami, kita akan melihat ya secara etimologis apa gereja itu. Nah, di sini kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang artinya mereka yang dipanggil atau kaum atau golongan.
Eklesia juga diartikan sebagai pertemuan atau perkumpulan atau rapat. Namun, gereja atau eklesia bukanlah sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Untuk menonjolkan kekhususan itu, maka dipakailah kata umat atau jemaat. Nah, sampai sini sudah mulai terlihat ya, siapa itu gereja yang sesungguhnya atau gereja umat Allah yang sungguhnya itu siapa ya. Sudah mulai ada gambaran dan bayang-bayangnya sampai sini. Baik, sekarang kita lanjut ya. Baik. Dalam kitab suci ya, istilah kata umat Allah sebenarnya merupakan istilah yang sudah sangat tua ya, atau sangat lama yang terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama ya. Umat Allah itu seperti yang secara etimologis adalah umat ya, yang dipilih dan dipanggil oleh Allah ya. Jadi sudah lama, yakni bangsa Israel ya pada saat itu ya, dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kemudian ya, dalam Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai dengan 1965, paham baru sebagai umat Allah mulai diperkenalkan. Paham gereja sebagai umat Allah dianggap sebagai paham yang cocok atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang memiliki nilai historis dengan umat Allah Perjanjian Lama. Karena gereja menganggap diri sebagai Israel baru, kelanjutan dari Israel Lama. Ya, jadi dalam Konsili Vatikan bahwa kata istilah gereja umat Allah atau umat Allah itu dipakai istilah baru ya, diperkenalkan ya, kemudian digunakan hingga pada saat ini ya, bahwa untuk menyebut gereja itu adalah sebagai umat Allah. Ya, sudah mulai jelas ya bayang-bayangnya siapa itu gereja umat Allah. Nah, sekarang kita melihat gereja umat Allah. Siapa itu gereja umat Allah? Yang termasuk dalam gereja umat Allah itu adalah orang yang dibaptis dan percaya kepada Kristus. Jadi orang yang dibaptis dan percaya kepada Kristus itu adalah merupakan gereja umat Allah atau disebut dengan anggota gereja. Mari kita lihat siapa-siapakah mereka ya. Kita lihat. Yang dimaksud itu adalah yang pertama adalah kaum awam ya. Kemudian yang kedua adalah kaum hierarki ya. Dan yang ketiga adalah biarawan-biarawati. Nah, ini adalah dalam konteks gereja Katolik ya. Sebenarnya orang yang dibaptis dan percaya kepada Kristus itu ya, dalam gereja Katolik ini ya, konteksnya itu terdiri dari kaum awam, kaum hierarki, dan biarawan-biarawati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah non-Katolik ya atau Kristen Protestan itu termasuk gereja umat Allah? Jawabannya iya ya. Karena mengapa? Karena mereka juga dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi mereka juga adalah termasuk anggota gereja. Nah, namun di sini kita akan bahas ya dalam konteks gereja Katolik ya. Jadi siapa gereja itu? Yakni kaum awam, hierarki, dan biarawan-biarawati ya. Nah, siapa itu kaum awam? Kaum awam itu adalah orang yang sudah dibaptis yang tidak menerima tahbisan imamat seperti umat biasa. Umat biasa itu seperti kita semua ya. Sepertinya ibu adalah kaum awam ya. Kamu sebagai seorang siswa juga kaum awam ya. Orang tuamu yang sudah dibaptis, kakek nenek kamu yang sudah dibaptis itu adalah kaum awam ya. Itu yang dimaksud dengan kaum awam. Para perawat yang sudah dibaptis ya, atau polisi, insinyur dan sebagainya ya, itu termasuk kaum awam. Nah, namun mengambil tugas yang berbeda. Nah, baik, kita lihat siapa itu kaum hierarki. Nah, kaum hierarki adalah mereka yang menerima tahbisan imamat seperti Sri Paus misalnya, para uskup, para imam atau pastor dan diakon. Jadi mereka yang secara khusus menerima tahbisan imamat, itulah kaum hierarki. Nah, siapa itu biarawati? Yaitu adalah mereka yang hidup membiara dengan mengucapkan kaul kekal, kaul kemurnian atau kesucian, dan kaul kemiskinan, seperti para suster misalnya ya, para bruder ya itu. Jadi itu adalah semuanya adalah anggota gereja umat Allah. Nah, yang disebut dengan gereja umat Allah itu adalah kaum awam, hierarki, dan biarawan-biarawati, dan semua orang yang percaya kepada Kristus dan dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah sebenarnya gereja umat Allah ya. Jadi kita semua adalah termasuk gereja umat Allah. Tadi pertanyaan di pertama tadi Ibu katakan,
Apa itu gereja? Nah, sekarang kita sudah tahu gereja itu siapa, ya. Apakah kamu termasuk gereja? Pertanyaannya, ya, kamu sudah tahu, ya. Apakah kamu itu gereja atau bukan? Nah, ya. Baik. Jadi, ya, gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah yang disebut sebagai umat Allah. Jadi, ya, gereja yang sesungguhnya adalah umat Allah yang hidup, ya. Seperti dalam gambar nomor 1 itu, ya. Orangnya lah yang sebagai gereja itu, manusianya lah, atau jemaatnya, atau umatnya, atau dirimu, itu yang gereja yang sebenarnya, atau diri ibu sendiri, ya. Itu adalah gereja, ya, atau para pastor, ya, atau para uskup, itu semua gereja, ya. Jadi yang gereja itu adalah umatnya, ya, bukanlah gereja sebagai gedung atau tempat, lembaga, dan organisasi. Jadi kita adalah gereja yang sesungguhnya, yakni gereja umat Allah yang hidup, bukanlah sebuah gedung atau bangunan mati, ya. Itu sebenarnya arti sesungguhnya dari gereja umat Allah, yakni adalah umat yang dipanggil dan dipilih oleh Allah, ya. Oke, sekarang kamu sudah tahu siapa itu gereja. Nah, karena kita tahu sudah, ya, kalau kita ini sebagai gereja, nah, ada hakikat gereja sebagai umat Allah itu. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Jadi, ibu dan kamu juga termasuk adalah bangsa terpilih dan terpanggil, ya. Kemudian yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah untuk misi tertentu, yakni menyelamatkan dunia, ya. Menyelamatkan dunia dalam artian adalah, ya, kita bersama-sama saling melayani satu sama lain, menebarkan cinta satu sama lain di antara kita sebagai anggota gereja. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Nah, kemudian yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya kita sebagai gereja, umat Allah sedang berziarah menuju rumah Bapa di surga. Nah, jadi kita ini adalah termasuk gereja yang berziarah. Kemarin ketika di kelas 10, Ibu sudah pernah menyinggung bahwa ada 3 persekutuan gereja. Yang pertama adalah gereja berziarah, yang kedua adalah gereja menanti, dan yang ketiga adalah gereja yang berbahagia. Nah, kita semua yang ada di dunia ini itu termasuk gereja yang berziarah sedang menuju rumah Bapa di surga, ya. Jadi itu. Nah, kemudian berikutnya ada dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek hidup gereja perdana, ya. Di sana, ya, bagaimana gereja perdana saling merayakan ekaristi bersama, berkumpul bersama, saling membantu satu sama lain bersama, ya, menjualkan hak-hak miliknya kemudian dibagi untuk bersama, ya. Itu adalah sebuah ungkapan persaudaraan cinta kasih. Nah, inilah yang harus kita teladani sebagai gereja atau anggota gereja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maaf, Ibu salah ketik di sana. Yang kedua, ya, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Nah, setiap gereja itu memiliki karismanya masing-masing, atau kekhasannya masing-masing, atau keunikannya masing-masing, kelebihan masing-masing, ya, atau bakatnya masing-masing. Nah, semua itu bakat dan karismanya itu harus dipergunakan untuk melayani, ya, untuk saling melayani satu sama lain dalam tugas dan karya gereja sebagai seorang pelayan, ya. Itu gunanya karisma yang kita miliki. Nah, kemudian yang ketiga, ya, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda, ya. Jadi baik kaum awam,
para hierarki ya atau para suster, semuanya martabatnya sama, siapapun itu ya, martabatnya sama. Sebagai anggota umat Allah kita martabatnya sama, tidak ada yang di atas atau tidak ada yang di tengah-tengah atau tidak ada yang paling bawah ya. Jadi kita semuanya adalah sama, semuanya sama ya, kita sama, hanya saja fungsinya berbeda. Contoh kaum awam ya, dia mengambil panggilan sebagai ya keluarga ya, dia membangun rumah tangga atau keluarga, itu kaum awam. Sedangkan kaum hierarki ya, dia fungsinya ya dia mengambil hidup selibat, kemudian dia merayakan ekaristi, merayakan sakramen-sakramen ya, itu tugas kaum hierarki. Begitu juga dengan kaum biarawan-biarawati ya, mereka mengambil tugas khusus, fungsi khusus, yakni melayani dengan mengucapkan, dengan mengabdikan dirinya untuk Allah melalui karya pelayanannya ya. Para suster misalnya bekerja di rumah sakit, misalnya bekerja di sekolah-sekolah ya, itu fungsinya berbeda ya. Jadi kita itu semuanya sama sebagai anggota gereja umat Allah, kita itu semuanya sama martabatnya, hanya saja fungsinya yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian ya, sekarang sangat jelas ya di sini bahwa ada gambar di situ ya, bahwa aku gereja umat Allah ya. Jadi kesimpulannya adalah gereja adalah umat manusianya itu sendiri yang telah dibaptis, yang disebut sebagai umat Allah atau gereja yang hidup, bukanlah gedung sebagai wadah atau tempat ya. Jadi sebagai anggota gereja yang hidup ya, kita harus melaksanakan dan melakukan hakikat-hakikat tugas kita sebagai seorang gereja seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekian ya materi kita pada kesempatan ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat, menyadarkan diri kita sebagai anggota gereja dan melaksanakan tugas-tugas kita sebagai anggota gereja umat Allah. Semangat belajar buat kamu semuanya. Terima kasih.